Oke, halo semuanya. Sebentar di sini saya dan teman saya ingin mendemokan salah satu hasil proyek kami yaitu uh, tentang website e-voting, yaitu website yang berfungsi untuk uh, memberikan fasilitas untuk voting secara online. Kurang lebih seperti itu. Dan yang seperti saya lihat, seperti yang semuanya lihat di screen-nya ada portal untuk admin atau form login untuk admin yang berguna untuk masuk ke dashboard adminnya. Mungkin bisa diloginkan oleh masnya. Oke, setelah mengisi lalu sign in, lalu masuk ke dashboard adminnya. Yang di sini tuh adminnya bisa menambahkan user, bisa menambahkan kandidat atau menambahkan calon, dan menambahkan pemilihan apa gitu, pemilihan baru yang contoh misalnya pemilihan ketua BEM atau pemilihan uh, yang lain nanti bisa ketua OSIS atau macam-macam. Oke. Oke, jadi di sini ada di dashboardnya kita bisa menambahkan user, bisa klik add user untuk menambahkan usernya. Lalu di sini ada formnya, bisa diisi nama lengkapnya, nama username untuk login nanti, dan emailnya diisi, passwordnya untuk login juga nanti, dan ada role-nya, pilih user atau admin bebas, lalu bisa save user. Lalu akan ada alert, yaitu berhasil menambahkan user baru, lalu stop. Nah, di sini juga kita bisa mengedit data usernya, bisa klik editnya. Nah, di sini yang bisa diedit hanya full name, username, email, dan role-nya mau diganti apa. Sedangkan password tidak bisa diedit lagi karena sudah dipatenkan agar tidak bisa sembarangan mengedit. Nah, bisa misalnya diedit Abdul 1 misalnya. Save. Nanti ada alertnya lagi. Lalu klik OK dan itu sudah teredit. Dan di sini juga bisa menghapus usernya. Contoh misalnya menghapus nomor 5 yaitu Abdul 1, lalu klik OK, akan berkonfirm. Nah, selalu akan ada alert lagi. Dan user tersebut setelah terhapus. Dan di sini juga kita lanjut ke kandidat. Nah, di kandidat ini ada nama-nama para calon yang nantinya akan dipilih oleh kita sebagai user yang itu. Dan di sini kita bisa menambahkan calon yaitu add kandidat. Wah, lalu nama lengkapnya siapa, asal dari mana, kampus pernah berkuliah di kampus mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa, jika masih. Lalu ada visinya, misinya apa, mengisi visinya. Lalu ada tentang si calon ini apa, dan title-nya ini gelar atau yang sedang itu kurang lebih. Dan ada jurusannya, pilih jurusan apa. Di sini ada yang saya buat, ada beberapa, nanti bisa ditambahkan lagi. Dan pilih fotonya, lalu save data. Lalu ada alert dan calon tadi bisa termasuk ke database. Oke.
Nah, di sini juga bisa melihat detail yoi. Dan di sini ada tentangnya, ada fotonya, bisa. Lalu habis itu kembali. Gas. 1, 2, 3. Oke, di sini juga seperti di user tadi, di sini juga bisa mengedit data calonnya seperti apa yang ingin diubah. Lalu di sini juga bisa masukkan fotonya lagi. Lalu save. Lalu berhasil mengubah data. Oke, jadi seperti itu. Lalu bisa masuk ke sudah terubah kan gambarnya, bisa kembali. Lalu oke, jadi di sini juga ada tab atau tempat memilih untuk menambahkan pemilihan baru, misalnya pemilihan apa? Pemilihan ketua PDI misalnya. Contoh aja ini. Menambahkan pemilihan baru. Sudah. Di sini juga bisa mendelete, menghapus data pemilihannya. Nah, ada kanan keluar confirm. Nah, berhasil menghapus data pemilihan. Oke, jadi di sini di pemilihan ini juga bisa menambahkan kandidatnya. Bisa diklik yang tombol hijau itu di action. Nah, kita pilih misalnya Johnny Sin, Sahatis Jiwa. Sudah. Save data. Nah, berhasil menambahkan calon. Oke, mungkin dari tadi udah tahap pemilihan, user, kandidat. Sekarang sudah. Di sini juga kita ada fitur untuk logoutnya di pojok kanan itu bisa logout. Nah, logout untuk keluar. Ini ada modalnya. Nah, sudah keluar. Mungkin seterusnya akan dijelaskan oleh Mas Krisna untuk bagian yang usernya. Baik, terima kasih Mas Given atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari user. Nah, ini tampilan pertama yang akan dilihat oleh user. Di sini ada pilihan untuk sign in ketika udah punya akun dan sign up kalau belum punya akun. Kita akan coba ke sign up-nya dulu. Nah, di sign up di sini ada beberapa form yang harus diisi. Ada nama lengkap, username, email, dan password. Coba username-nya diisi. Nah, ketika sudah diisi semua, kita sign up coba. Nah, setelah berhasil sign up akan muncul prompt kayak gini. Lalu akan otomatis masuk ke home-nya. Lalu ketika kita sudah ada di home sini, kita akan mencoba menunya, ada kandidat di sini. Nah, di sini di menu kandidat akan memunculkan kandidat-kandidat yang sudah didaftarkan di admin tadi. Ada Budi, Andi, Yati, dan ini Johnny Sins yang baru kita tambahkan tadi. Nah, untuk melihat detail dan menvote-nya, kita klik di sini. Nah, di sini akan memunculkan detail dari kandidat yang kita pilih tadi. Ada namanya, ada origin, ada title, ada relatif, lalu ada about-nya, lalu ada education-nya, ada vision dan mission. Nah, di sini ada tombol vote digunakan untuk ngevote kandidat yang dipilih kita ini. Misalnya kita udah yakin kita mau vote. Nah, setelah berhasil ngevote akan ada tulisan vote successful. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat di quick count. Nah, di quick count sini akan memunculkan voter count atau jumlah voternya. Dan sini ada verified votes atau votes yang sudah diverifikasi dan total kandidatnya. Nah, di sini akan memunculkan real count dari hasil votingnya atau hasil vote-nya. Di sini ada presentasenya juga. Lalu di sini juga ada
grafik dari persentase ini yang tertinggi masih given Theo 29%. Nah, di sini akan menunjukkan siapa yang menang atau yang memiliki suara tertinggi dengan persentase 29%. Nah, ini. Tadi kita udah nambah Budi juga untuk vote, jadi nambah 6,55% ini. Oke. Lalu kita balik ke home. Nah, di sini ada option untuk logout juga. Nah, di sini kita bisa logout. Nah, setelah logout kita akan balik ke menu ini dan bisa ganti ke akun yang lain kalau mau. Oke, sekian penjelasan tentang user view dari saya. Jika ada yang kurang atau salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya sebentar akan menjelaskan tentang codingannya atau kode programnya. Di sini saya bagi jadi dua, ada codingan untuk yang dashboard admin dan codingan untuk yang user, yang landing page untuk user. Di sini mungkin kita ke admin dulu. Di sini dashboard admin ada foldernya, ada dashboard. Dari dashboard itu ada admin yang menyimpan file login, logout, sama file home atau indexnya, di sama foto, ada penyimpan foto juga. Lalu untuk yang ada folder lagi namanya aset, itu saya menyimpan hasil image yang dikirim oleh calon. Jadi calon mengirim image akan masuk ke situ. Lalu sekarang kita coba ke user. Di sini juga ada folder user yang menyimpan logika user yang atas template lagi. Nah, di situ ada beberapa file, ada file add yang fungsinya untuk menambahkan, ada file index untuk menampilkan hasil query semua dari hasil database-nya. Ada file edit juga untuk mengedit atau mengupdate, yang di file yang sudah terisi. Dan ada delete untuk menghapus. Nah, semua ini yang saya sebutkan itu adalah antar mukanya. Jadi yang dilihat oleh user. Jadi untuk logikanya semua saya masukkan di user controller. User controller. Nah, di situ tuh ada berbagai function yang jadi ada function get all untuk menampilkan semua data yang berada di database untuk tabel user. Dan ada function get cur untuk menampilkan salah satu data user. Dan ada save yang itu tuh untuk menyimpan data yang dikirim oleh file dari add. Dan ada update untuk mengupdate yang tadinya dikirim oleh file edit. Dan ada delete juga, itu juga untuk menghapus data yang ada di tabel user. Dan mungkin bisa lanjut ke kandidat atas ya, folder kandidat. Nah, di situ tuh kurang lebihnya sama kayak di folder user, ada add, delete, edit, index. Yang berbeda hanya di detail. Nah, di detail ini tuh yang fungsinya tadi untuk menampilkan satu data calon, yang menampilkan juga detail-detailnya dari calon itu apa aja, jurusannya apa, asal dari mana. Mungkin itu dulu, dan semua logikanya juga masih saya simpan di kandidat controller. Ya, nanti itu yang mengkontrol alur programnya dan menyimpan function-function. Di situ juga ada require once yang berfungsi untuk
yang paling atas. Requirements itu mengambil function global. Saya membuat function global. Mungkin bisa ke function global. Function global. Nah, di situ saya menyimpan function-function yang saya kira perlu untuk secara globalnya perlu gitu. Ada untuk mengecek session, yaitu user session, bisa mengecek session user sama mengecek session untuk admin. Lalu kita beralih ke folder vote. Wah. Iya, itu ada vote. Nah, di situ tuh kurang lebihnya sama kayak di folder user. Ada add, delete, detail, add, delete, edit. Yang berbeda mungkin di detail sama add kandidat. Nah, di add kandidat itu, add kandidat. Nah, di sini saya ada form, yaitu untuk menambahkan kandidat-kandidat yang ingin ditambahkan baru itu untuk satu buah pemilihan. Seperti itu. Semua logikanya saya simpan juga di vote controller. Itu aja kalau yang dashboard bagian admin. Nah, mungkin bisa langsung ke user ya. Kalau di user itu ada mungkin lebih sedikit ya. Mungkin kita mulai dari login dulu. Oh, sign up dulu aja deh, sign up. Oke, di sini nggak terlalu banyak mungkin file PHP-nya, data PHP-nya. Coba ke atas. Nah, di sini tuh, jadi tadi kan buah ada form. Nah, di sini formnya kan ada macam-macam, ada full name apa semua. Nanti itu setelah user menambahkan atau mengisinya, lalu akan di post dengan form ini, dengan metode post itu yang mengirimkan semua datanya itu kembali ke halaman sign up. Contoh ke atas lagi, yang nantinya akan ditangkap oleh file atau variabel global, yaitu $_post yang nantinya kita kirim ke function register yang berada di file functions global.php. Nanti si function registernya itu akan mengembalikan nilai berupa berapa banyak baris yang terkena efek atau terkena sebab atau terkena akibat dari si masukan data tadi itu, masukan data user. Oke, lanjut ke login. Coba ke login yang underscore ke file login. Itu tadi untuk yang register ya. Nanti di sini ada login yang kurang lebih sama, masih menggunakan form dengan metode post. Dikirimnya ke file ini juga, file login ini. Coba ke atas. Saya buka atas. Nah, di atas ini ada, jadi kan tadi ada tombol untuk login ya. Jika user menekan tombolnya, nanti datanya akan diambil. Datanya akan diambil mulai dari data username atau emailnya dan data passwordnya. Lalu programnya akan mengecek di database apakah ada username tersebut atau email tersebut. Jika ada, masuk ke passwordnya,
Lalu kita ambil, jika ada kita ambil dulu row-nya, satu baris itu kita ambil, lalu kita cocokkan passwordnya dengan password yang berada di database. Jika sudah, sessionnya akan diisi menggunakan row atau data yang tadi diambil dari database. Lalu setelah berhasil akan diarahkan ke file index. Coba ke index. Di index itu nantinya ada pengecekan session dulu untuk usernya. Jika dia belum login, jadi akan dikembalikan lagi ke halaman login. Udah ke bawah. Nah, di sini juga navbarnya itu saya buat biar bisa ada tombol logoutnya. Oh, di sini juga navbarnya saya pisah halamannya, jadi tidak terlalu penuh di sininya. Untuk di indeksnya itu, oh yang ininya, yang di di yang jumbo itu, kelas itu tuh ada kan greeting itu. Yang greeting itu di line 281 itu ada greeting yang sesuai dengan nama dari yang orang yang login itu siapa, nanti diambil username melalui session, kita tampilkan lewat greeting tersebut. Sudah, mungkin lanjut ke kandidat. Di kandidat ini saya mengambil data calon melalui data calon yang dari database. Saya ambil dari database, lalu saya tampilkan di kandidat ini. Coba turun bawah. Nah, di sini tuh ada for each. Nah, row calon. Di situ saya menampilkan data-data kandidatnya atau data-data calonnya dengan bentuk card. Nanti ada fotonya, ada namanya, ada visinya apa, visinya, sama ada tombol untuk melihat detailnya yang mengarahkan ke file kandidat detail dengan membawa kiriman data, yaitu ID berisi ID calon tersebut. Lalu menuju ke kandidat detail. Nah, di kandidat detail ini yang geser dikit ke samping. Nah, di sini tuh kita mengambil data kandidatnya berdasarkan ID yang tadi dikirimkan oleh di file kandidat, kayak makal gitu. Diambil menggunakan $_get karena kan di URL, jadi diambil dengan $_get. Diambil lalu dijadikan sebuah parameter untuk mencari calon tersebut. Lalu sisanya ditampilkan semua data yang diambil dari database calonnya semua. Lalu di situ juga ada tombol vote ke bawah. Ada tombol vote mana? Bawah. Mana ya? Itu ya, ada tombol vote. Nah, di situ itu nanti mengirimkan mengarahkan user ke halaman vote.php yang nantinya dan juga membawa ID calon mana yang ingin di vote. Lalu bisa ke vote.php, file vote. Nah, di vote ini tuh yang logikanya dari untuk mengevote-nya. Di sini yang pertama dicek itu sessionnya apakah sudah login.
Kalau sudah login maka akan dilanjutkan, diambil variabel ID usernya berapa dan mengambil ID calonnya yang dikirimkan. Lalu setelah itu dicek apakah statusnya ini si usernya itu sudah vote atau belum. Lalu apakah si usernya ini user beneran atau bukan user atau admin atau misalnya apa gitu. Setelah dicek, jika dia user dan belum ngevote, maka akan dilanjutkan ke proses votingnya. Jadi setelah di sini saya mengambil dulu data jumlah suaranya berapa. Lalu setelah itu saya update dengan data jumlah suara yang baru. Lalu saya kirimkan dan mengganti status vote si user menjadi sudah ngevote. Setelah itu akan ada sebuah alert yaitu vote successful, menandakan bahwa kita sudah vote berhasil. Dan jika kita tadi sebelumnya itu sudah ngevote tapi mau ngevote lagi nggak bisa, nanti akan ada alert you already vote. Dan abis itu kalau misalnya kita juga adalah admin atau selain user, maka akan ada alertnya juga you are admin atau bisa diganti selain itu apapun. Sesudah vote, kita diarahkan kembali ke halaman kandidat detailnya lagi tadi. Kandidat detail, dan mungkin habis itu kita arah ke quick count kali ya. Kita ke quick count sekarang. Quick count, nah di sini tuh yang menampilkan data-data hasil dari penghitungan suara. Jadi di sini saya mengambil data calonnya siapa saja, ada berapa calonnya, diambil, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam array. Lalu mengambil juga jumlah calonnya ada berapa, mengambil juga jumlah suaranya ada berapa, jumlah suara secara keseluruhannya. Lalu bisa ke bawah lagi, ke bawah. Di sini kita memakai chart. Ada chart untuk menampilkan bar chart lebih tepatnya bar chart untuk menampilkan kurang lebih visualisasi data dari siapa yang unggul atau siapa yang memiliki vote terendah. Coba ke bawah lagi. Nah, di sini chartnya, di sini kita memakai Ajax dan sedikit JavaScript yang nantinya kita sesuaikan dengan data calonnya. Setiap data calon yang tadi kita ambil di atas dari database. Sudah itu ke bawah lagi. Di sini juga ada penghitungan untuk siapa yang menang. Penghitungan siapa yang menang. Nah, di situ kita mengambil data calon yang memiliki jumlah suara tertinggi dari database. Sesudah itu kita masukkan setiap variabelnya yang diambil dari itu ke data namanya, dimasukkan ke nama winner, data jumlahnya, jumlah suaranya dimasukkan jumlah winner. Lalu ditampilkan di itu ada berapa, jadi jumlah winnernya siapa yang menang, namanya, dan jumlahnya berapa di menang persentasenya. Mungkin itu dulu untuk penjelasan kodenya. Sekian dulu dari kami. Terima kasih.